lanjutkan. Jadi tadi sampai keras ya, door to door dan mewawancarai orang satu persatu itu agak sulit ya. Jadi jangan pernah dilakukan kalau memang itu menyulitkan. Jadi melakukan telepon survei juga akan sangat mempermudah teman-teman juga. Keuntungan terakhir, nilai tanggapan jika survei benar dan dilakukan oleh pewawancara yang terlatih, kebenaran mencapai 80-90%. Oke, di dalam tata cara menggunakan telepon, kemudian bertanya menggunakan telepon juga harus sesuai dengan keahlian yang ditanyakan ya. Pada saat teman-teman menanyakan tentang pajak, teman-teman harus tahu latar belakang pajak seperti apa, prosedur untuk penanganan pajak seperti apa. Jadi pada saat melakukan pertanyaan ke responden, teman-teman sudah tahu bahwa memang keadaan sesungguhnya politis atau keadaan sesungguhnya perusahaan itu seperti apa. Itu ya, jadi harus sesuai dengan terlatih dan hasil keakurasinya itu adalah 80-90%. Jadi itu sangat menguntungkan juga ya dalam mengambil keputusan atau mengambil metode penelitiannya secara kuanti. Nah, ini ada kerugiannya. Kerugian dalam melakukan survei telepon adalah dalam mendapatkan akses untuk mendapatkan nomor telepon responden. Karena teman-teman harus mencari dulu siapa responden yang harus saya cari. Itu akan memakan waktu. Tapi jika teman-teman sudah dapat mendapatkan nomor teleponnya, misalnya yang teman-teman cari adalah teman-teman kantor, itu juga sangat mempermudah, jadi nggak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman mencari data pajak, misalnya mengambil pajak dengan metode kuanti, kemudian teman-teman menggunakan media bantuan yang menggunakan telepon survei, agak sulit ya. Teman-teman harus datang ke Telkom mencari data-data, wah kayaknya repot. Jadi itu jangan membuat satu riset penelitian itu mempersulit diri sendiri. Kalau bisa juga judul yang teman-teman cari sesuai dengan keahlian dari teman-teman. Misalnya teman-teman ahlinya traveling, teman-teman cari tentang objek wisata. Karena apa? Karena teman-teman sudah melakukan kegiatan tersebut, tahu dunia traveling seperti apa. Contohnya lagi, jika teman-teman suka dengan olahraga, seperti saya, contohnya saya suka taekwondo, berarti saya mencari penelitian yang sesuai dengan keahlian saya di bidang taekwondo. Bisa saya tentang klub saya di mana saya melatih, kemudian saya bisa meneliti tentang murid-murid saya dan lain sebagainya. Itu akan jauh lebih mudah untuk membuat suatu penelitian dibanding teman-teman mencari penelitian yang saya mau judulnya yang keren, saya mau judulnya yang kayaknya ini keren nih, terus teman-teman bingung, terus saya harus memulai dari mana ya, terus saya ngambil penelitiannya, saya ngambil kuanti atau kuali ya, aduh jangan deh, itu akan membuat penelitian teman-teman harusnya 6 bulan menjadi 2 tahun, jadinya teman-teman tidak akan selesai-selesai itu kuliahnya karena memikirkan judul yang keren, tapi kemampuan teman-teman untuk keahlian teman-teman di bidang tersebut itu minim. Itu jangan sampai teman-teman mengambil hal-hal seperti itu. Ambil sesuai kesenangan hobi saya apa. Saya tuh sebenarnya jagonya di bidang apa. Itu yang sebenarnya yang akan mempermudah dan cepat dalam menyelesaikan tugas penelitian. Oke, sekarang omnibus and piggy bank survey. Di sini ada dua. Omnibus survey itu adalah mengumpulkan beberapa organisasi satu tempat untuk melakukan semua beberapa pertanyaan penelitian. Oke ya. Maksudnya omnibus survey di sini adalah jika teman-teman mengambil penelitian tentang berbagai macam perusahaan yang misalnya teman-teman sedang mengambil riset penelitian tentang COVID-19, bagaimana pengusaha-pengusaha di Indonesia merugi akibat dari COVID-19. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan metode kuanti, media secara penelitian menggunakan omnibus survey, di mana teman-teman mengumpulkan beberapa beberapa perusahaan yang terdaftar mengalami kerugian dan di mana perusahaan yang juga tidak mengalami kerugian, teman-teman menjadi compare tuh, teman-teman akan dapat data perusahaan mengalami kerugian itu sebenarnya menengah ke bawah atau menengah ke atas sih. Nah, di situ nanti akan ketahuan. Begitupun sebaliknya, sebenarnya yang untung itu sebenarnya masih pengusaha menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi teman-teman bisa melihat itu maksudnya dari omnibus survey. Nah, kalau piggy bank survey ini, piggy bank survey di sini adalah sebuah organisasi membeli sebuah pertanyaan dalam survei nasional yang dilakukan oleh organisasi survei. Oke. Piggy bank survei di sini adalah biasanya dalam melakukan survei ada perusahaan yang memang khusus dalam penanganan survei. Di sini teman-teman sebagai seorang peneliti bisa mencari atau membeli data-data yang ada di bagian survei. Misalnya kita kan ada bagian survei nasional.
teman-teman cari sebenarnya sejauh mana penggunaan handphone yang dilakukan oleh kalangan muda dengan anak remaja misalnya sebagai compare. Itu teman-teman bisa beli tuh datanya. Nah, data-data inilah yang disebut dengan piggy bank survey. Seorang peneliti bisa juga melakukan itu dan itu merupakan sah-sah saja dan tidak ilegal. Jadi, semua hal yang bisa dilakukan dalam melakukan penelitian bisa teman-teman ambil mana yang menurut teman-teman saya lebih menyukai. Apakah teman-teman lebih suka atau kualitatif, metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Jadi itu tergantung dari kemampuan dari seorang peneliti ya. Jadi tidak boleh ikut-ikutan meneliti suatu riset atau skripsi untuk dalam bentuk formal, tidak boleh ikut-ikutan dengan teman. Itu harus sesuai dengan keahlian tadi saya ceritakan. Keahlian dari teman-teman sebenarnya maunya saya keahliannya jagonya di bidang apa? Komunikasi nih saya jagonya, kayaknya saya jagonya jurnalis nih, jago nulis. Cari sesuatu yang berkaitan dengan itu. Kayaknya saya jagonya public speaking, berarti teman-teman cari tentang di televisi, tentang media publik, itu banyak ya. Oke ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, yang terakhir itu adalah web and email survey. Oke, ini sudah jelas ya, teman-teman bisa ambil metode untuk menarik responden itu ke situs web. Yang pertama, iklan banner. Oke, di sini bisa mengumumkan survei, email undangan kepada khalayak, tujuan teman-teman mau ambilnya layak ke siapa, menelpon individu, undangan, mengirimkan kartu pos itu bisa. Mengirimkan kartu pos lewat email itu juga mempermudah penelitian. Jadi, di antara beberapa metode tadi adalah tujuannya mempermudah seorang peneliti dalam melakukan riset. Oke ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk mata kuliah kita di 7 pertemuan ini. Oh iya, sorry. Untuk teman-teman ini 6 kali pertemuan ya. Ini sudah cukup sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya di UTS, saya harap teman-teman bisa mempelajari dari video yang saya kirim ya. Pada saat tes besok, semoga teman-teman mudah dalam mengerjakan, tetap sehat, tetap di rumah. Jika masih yang tidak bekerja, yang work from home, tetapi yang masih bekerja juga tetap jaga kesehatan, gunakan masker pada saat keluar rumah, tidak juga mengikuti aturan pemerintah, melakukan social distancing, physical distancing, itu tetap teman-teman jaga ya. Untuk kritik saran, teman-teman bisa kita lakukan seperti biasa di WhatsApp group. Jangan lupa untuk subscribe video ini agar dan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu dapat informasi terbaru dari video-video saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.